menetap atau mobile atau bagaimana nih Mas sifatnya? Nah ini terus juga ada saya agak lupa bentar. Karena saking Ini banyak. Halo Sobat JKN, kembali lagi di podcast Info Sehat Ungaran. Kali ini dengan saya Fania Wahyu Ramadanti dari bagian Mutu Layanan Kepesertaan. Bagaimana nih kabar dari Sobat Info JKN? Apakah untuk kabar kali ini sehat-sehat? Karena belakangan ini kalau dilihat cuacanya kurang mendukung ya. Semoga untuk penonton semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, untuk podcast tema kali ini itu akan membahas tentang seputar JKN. Untuk tema kali ini yaitu mengenai BPJS 1. Nah, untuk BPJS 1 ini mungkin dari Sobat JKN ada yang mungkin pernah membaca, mendengar, atau melihat tulisan dari petugas BPJS 1 tadi. Nanti kita akan membahas dan mengulik apa itu tugas, fungsi, lalu apa saja layanan dari BPJS 1 sendiri. Nah, kita sudah bersama narasumber kita hari ini langsung dengan Mas Akos. Halo Mas Akos. Halo Vina. Sehat ya Mas ya hari ini? Alhamdulillah sehat Vin. Alhamdulillah. Seger dan bahagia nih ya Mas ya. Wah, cukup akhir-akhir ini kan lumayan hujan ya ini ya cuacanya, jadi teman-teman semua juga jaga kesehatan agar tetap bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik. Betul. Ya. Ya Mas ya. Yep. Semuanya semoga teman-teman semua juga di rumah nih semoga keadaannya sehat dan bahagia selalu. Nah, tadi kan kita sudah ada sedikit opening nih Mas. Ya. Kita akan sedikit membahas Ya. seputar info JKN mengenai BPJS 1. Oke. Kalau mungkin boleh dikenalkan sedikit Mas Akos itu kalau di kantor cabang Ungaran posisinya sebagai apa gitu Mas? Mungkin bisa jelaskan ke Sobat JKN. Siap. Perkenalkan teman-teman, nama saya Akos Windianto Saputro. Untuk di kantor cabang Ungaran sendiri, saya selaku dari koordinator EP3RS di bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan. Baik, nah nih teman-teman Sobat JKN, ternyata kita sudah langsung bersama dengan koordinator tugas BPJS 1. Tentunya nanti kita akan menjawab dan mengulik apa saja itu BPJS 1. Nah mungkin Mas Akos sendiri, kalau dari Mas Akos itu kan sebagai koordinator BPJS 1 ya? Iya betul. Kalau boleh dibantu dijelaskan kepada Sobat JKN di rumah nih, kira-kira apa sih Mas BPJS 1 itu? Karena mungkin kalau bagi peserta atau Sobat JKN semua itu kan kayaknya hal yang awam ya, mungkin BPJS 1 gitu kan, kayak mungkin hal yang masih awam gitu untuk para Sobat JKN. Mungkin dibantu jelaskan Mas. Iya, jadi sebenarnya kalau BPJS 1 ini awalnya adalah sebutannya BPJS Siap Membantu. Awalnya dibentuk adalah itu brandingnya, cuman sekarang ini sudah di rebranding, namanya sekarang menjadi EP3RS atau Edukasi Peserta dan Penanganan Pengaduan. Jadi sebenarnya fungsi P3RS ini atau BPJS 1 ya, lebih terkenalnya sih BPJS 1 karena memang EP3RS lebih sulit untuk menyebutkannya atau menyampaikannya itu agak susah. Nah, BPJS 1 ini sebenarnya pemberi edukasi, karena kita tahu di BPJS Kesehatan ini sendiri regulasi itu cukup dinamis. Jadi kita cukup dinamis, banyak info-info baru yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat juga, terutama peserta JKN yang memang saat itu mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan mitra kerja kita. Nah, kita sebagai perpanjangan tangan lah istilahnya, kita memberikan edukasi dari satu orang ke orang yang lainnya, agar informasi ini dapat tersebar secara masif, jadi orang-orang juga atau masyarakat ini tahu tentang informasi terbaru dari JKN ini seperti apa. Dan juga BPJS 1 atau EP3RS ini sebenarnya menjadi wadah bagi para peserta JKN untuk menyampaikan keluhan, atau sebenarnya ketika mereka mendapatkan suatu kendala saat mendapatkan atau saat mengakses layanan kesehatan, entah itu di FKTP, FKTP itu bisa dari puskesmas, klinik, ataupun dokter keluarga, ataupun saat di rumah sakit. Nah, namun sebenarnya dikhususkan untuk EP3RS ini lebih khusus atau lebih dispesifikasikan itu penanganan pengaduan di rumah sakit, karena memang kita seringnya berkunjung atau visitasinya adalah ke rumah sakit itu sendiri, begitu.
Jadi dari BPJS 1 ini sangat definisinya sangat jelas sekali ya teman-teman dari Sobat JKN. Jadi tadinya dari BPJS 1 siap membantu nih, tapi akhirnya berubah nama menjadi EP3RS, tapi tetap dikenal juga di kalangan masyarakat atau peserta JKN dengan sebutan BPJS 1. Betul sekali. Jadi kalau semisal itu sudah termasuk dari tugas dan fungsi dari BPJS 1 sendiri ya Mas ya. Jadi tujuan sangat mulia yaitu membantu Sobat JKN dan bagi para peserta JKN apabila kesulitan dalam akses JKN itu akan dibantu sama petugas BPJS 1 sendiri. Iya, betul. Nah, kemudian nih Mas, kalau Sobat JKN juga pengen tahu nih, BPJS 1 sendiri itu sifatnya menetap atau mobile atau bagaimana nih Mas sifatnya? Nah, ini mungkin bisa saya jelaskan juga. Jadi di mana petugas BPJS 1 ini karena jumlahnya yang memang setiap kantor cabang itu berbeda-beda. Nah, saya mungkin jelaskan yang memang ada di kantor cabang Ungaran. Jadi kantor cabang Ungaran itu ada 3 orang petugas EP3RS. Satunya adalah saya selaku koordinator. Terus juga ada satu lagi atas nama Mbak Niken, satunya lagi adalah Mbak Alia. Nah, 3 orang ini statusnya saat ini mobile karena memang ada ketentuan di mana peserta petugas BPJS 1 atau EP3RS itu harus menetap di salah satu rumah sakit, di mana memang ketentuannya adalah salah satunya itu kunjungan minimal dalam 1 bulan di rumah sakit tersebut adalah kurang lebih itu sekitar di atas 10.000. Nah, jika memang kunjungan pasien itu di atas 10.000 di satu rumah sakit tersebut, memang diharapkan petugas BPJS 1 EP3RS ini bisa standby di situ. Namun karena memang untuk di KC Ungaran sendiri jumlah kunjungan dari tiap rumah sakit itu kurang dari jumlah tersebut, maka saat ini kita semuanya mobile. Kita semuanya mobile, tiap orang memegang beberapa rumah sakit. Nah, contoh seperti kayak saya sendiri, itu saya memegang untuk rumah sakit RSUD Salatiga, terus juga RS Paru, Dr. Aryo Wirawan Salatiga, terus kemudian RS Kusuma, RSUD Ungaran, terus ada klinik utama, yaitu klinik utama Satria Meditama, terus juga ada, saya agak lupa, bentar. Ini RSUD Ambarawa, terus RS Bina Kasih. Nah, itu saya sendiri. Nah, untuk yang lainnya, sebenarnya mudah untuk mengenali petugas BPJS 1-nya mana sih gitu daerah sini. Nah, untuk memudahkan peserta mengakses atau mengetahui siapa tuh petugas BPJS di rumah sakit itu. Nah, untuk KC Semarang sendiri itu kan membawai untuk Kabupaten Semarang atau Ungaran, ke Kota Salatiga, dan juga Kabupaten Kendal. Nah, jadi di setiap titik rumah sakit yang bekerja sama dengan kami atau sebagai mitra kerja kita, itu kita pasang poster. Nah, jadi setiap rumah sakit itu punya titik-titik tertentu yang dimana itu dipasang poster. Biasanya itu dipasang di dekat pendaftaran rawat jalan, di IGD, dan juga di pendaftaran rawat inap, dan juga di farmasi. Itu poin-poin, itu titik-titik yang vital lah istilahnya, itu penting ditempel itu karena akses pasien kebanyakan dari situ tuh. Akses pasien ke situ. Kalau misal kita tempel di gudang atau kamar mandi sepertinya kok tidak gitu kan. Jadi iya, jadi ataupun di parkir itu kita rasa kurang efektif. Jadi memang contoh ya, misal kenapa kita dipasangnya di pendaftaran rawat jalan gitu. Karena memang banyak pasien yang menunggu untuk antrian dipanggil segala macam, sambil menunggu pasien kadang tuh lihat-lihat dinding gitu kan. Apa nih BPJS 1. Nah, posternya itu berupa satu poster berbeda-beda ukurannya tergantung kapasitas rumah sakit, di mana di situ terpampang foto dari petugas BPJS 1-nya atau EP3RS-nya beserta namanya, beserta nomor HP yang bisa dihubungi. Nah, memang sebenarnya di situ tertera nih bisa dihubungi di jam kerja, jam 8 sampai dengan jam 5 sore sebenarnya. Namun tapi ini ya yang perlu diingat, jadi sebenarnya kita selaku P3RS kita bekerja juga kebetulan memang selama ini kita bekerja juga perasaan tidak bisa kita tinggalkan juga, di mana orang yang mengakses pelayanan di rumah sakit itu belum tentu di jam-jam tersebut aja, bisa aja pas saat IGD kondisi malam-malam atau di sebelum jam tersebut. Sebenarnya kembali lagi, apakah hati nurani kita terpanggil untuk membantu itu atau tidak. Nah, namun sebenarnya karena memang kita sudah ditugaskan sebagai EP3RS, mau tidak mau, suka atau tidak suka, perasaan atau nurani kita harus ada di situ, di mana malam-malam kita harus memposisikan nih, kita sebagai pasien tersebut malam-malam kondisinya gawat darurat, siapa nih yang bisa dimintai tolong, atau paling tidak sekedar tanya gitu kan. Biasanya itu yang sering ditanyakan, ini dijamin enggak toh gitu kan, ini dijamin atau enggak gitu sebenarnya. Nah,
pasien-pasien ini butuh kepastian hal tersebut, makanya mereka kadang juga menghubungi di luar jam tersebut. Nah, kita juga akhirnya ya udah kita bantu sebagai tadi saya sampaikan, kita sebagai wadah dan pemberi informasi juga, paling tidak kita bisa memberikan informasi atas apa yang dibutuhkan sama pasien saat itu gitu. Luar biasa sekali ya Mas Akos. Ya begitulah. Makanya benar-benar detail banget. Dan ini ya tadi ya mungkin kalau sedikit di highlight ya teman-teman Sobat JKN, poster dari petugas BPJS 1 itu benar-benar ada di setiap rumah sakit. Ada di setiap rumah sakit. Itu bukan yang menyelinap atau yang susah dicari. Jadi aman. kalau teman-teman Sobat JKN kalau di rumah sakit ada kendala, nanti langsung aja tuh cari poster petugas BPJS 1. Iya. Ini fotonya di mana-mana nih. Berarti udah banyak. lapis ya Mas ya. Ya. Majalah gitu ya. Dan itu selalu kita update Mbak. Biasanya kalau semisal ya namanya kita juga namanya kebutuhan organisasi ya, di mana instansi kita tiba-tiba ada orang keluar masuk atau mutasi, itu hal yang biasa. Nah, jika memang tiba-tiba suatu saat ada pergantian petugasnya, itu akan kita selalu usahakan untuk segera mengupdate poster tersebut, karena itu kita rasa secara etisnya ya, masuk satu orang yang sudah keluar atau sudah tidak bertugas harus dihubungi lagi, kan kita nggak enak juga. Jadi paling tidak orang yang baru harus segera dipasang informasinya agar bisa segera diakses begitu. Tapi kalau untuk pertanyaan masyarakat pasti kan masih hal-hal umum ya Mas. Ya. Mas Aka sudah tidur belum nih? Kita kan nggak mungkin. Itu biasanya kalau udah melenceng dari itu tuh, apalagi itu di luar jam kerja ya Mbak, itu banyak jarang lah kita tanggapi kalau pertanyaan-pertanyaan. Ya pasti ada yang kayak gitu, itu pasti ada. Cuman kalau memang sudah melenceng dari memang konteksnya dan juga udah di luar dari jam kerja, saya rasa itu bukan kewajiban kami lagi untuk menanggapi seperti itu. Nah ini juga perlu diingat nih Sobat JKN semua. Jadi petugas BCA 1 itu bukan layanan untuk kalian curhat ya. Jadi teman-teman kalau misalnya habis putus cinta terus tiba-tiba pengen curhat malam-malam sama Mas Akos, itu bukan tempatnya ya. Jadi kalau kalian dirasa ada kesulitan atau mungkin mohon maaf butuh pelayanan pertanyaan yang nggak bisa terjawab, ada kendala di sekitar rumah sakit, nanti bisa tanyakan langsung ke Mas Akos. Mungkin petugas lainnya dengan tadi Mbak Alia dan Mbak Niken. Ya betul sekali. Ada 3 nih petugas BCA 1-nya, dan Mas Akos ini paling ganteng sendiri ya. Cowok sendiri ya. Iya, cowok sendiri. Ini paling ganteng di antara 3 petugas BPJS 1. Nah, tadi kan sudah disebutkan sekalian ya Mas, kalau BPJS 1 itu sifatnya mobile. Kemudian untuk apabila ada peserta atau Sobat JKN yang ingin membutuhkan pelayanan, nomornya sudah tersedia di poster-poster rumah sakit. Ya, betul. Nanti bisa diakses untuk teman-teman Sobat JKN semua. Nah, kemudian nih Mas Akos ini kan sudah menjadi seorang koordinator dari petugas BPJS 1, tentunya sudah lama ya menjadi tugas BPJS 1 juga. Nah, kira-kira nih dari Mas Akos sendiri, apa tantangan, kemudian ada nggak sih Mas suka duka menjadi petugas BPJS 1 sendiri? Kalau untuk tantangannya sebenarnya ini hal yang kita hadapi tiap hari ya sebenarnya ya, terutama jadi gini, tingkat kepuasan seseorang tidak bisa kita kontrol, jadi itu harus kita pahami dulu. Tingkat kepuasan seseorang atau orang lain itu nggak bisa kita kontrol. Jadi meskipun kita sudah setiap hari melakukan tugas dengan sebaik-baiknya, itu belum tentu membuat orang lain puas. Namun memang perlu diingat, tetap jalankan tugas yang memang sudah diberikan. Saya pernah mendapatkan bimbingan dan pelatihan waktu itu, ada salah satu dari manajemen kita di BPJS di kantor pusat itu menyatakan atau menyampaikan kita bahwasanya tidak semua masalah itu harus ada solusinya. Ya, jadi tidak semua masalah itu harus ada solusinya, tapi bagaimana kita untuk bisa menyikapi hal tersebut, di mana contoh ada beberapa pasien yang kadang mengadu ke kita. Jadi tantangannya sebenarnya adalah ketika ada satu hal yang memang tidak ketemu nih solusinya, itu akan menjadi cukup beban dan pikiran bagi saya juga, terutama selaku BPJS 1 ya, itu akan menjadi cukup beban, di mana ini kok saya tidak bisa ngebantu ya, perasaan saya kan seperti saya nggak bisa ngebantu pasien ini ya, tapi memang tadi karena memang tidak ada solusinya, maka tidak perlu memaksakan untuk dibuat solusinya. Jadi tapi sampaikan kepada peserta, sampaikan dengan baik, jelaskan dengan apa adanya sesuai dengan regulasi yang berlaku, agar paling tidak pasien ini mengetahui kenapa kok akhirnya tidak bisa ada solusi seperti itu. Jadi tantangannya sebenarnya hal-hal tadi yang memang kadang orang-orang ya namanya orang yang tidak bisa mendapatkan haknya sebagai manusia, marah itu pasti, kecewa itu pasti, marah, kecewa kita
amit-amit ya, mohon maaf kita sampai dimaki-maki, itu juga saya pernah mengalami hal tersebut, mungkin dilempar berkas segala macam, itu hal yang biasa. Itu mungkin awal-awal memang cukup membuat tekanan mental, tapi setelah lama-lama, karena juga kebetulan saya suka dengan hal yang tiap hari itu ganti-ganti job desk tuh. Jadi gini, hal yang monoton tiap hari itu aja itu kurang seru lah bagi saya. Jadi kurang ini lah. Mungkin karena memang saya udah lama di bidang ini ya. Jadi saya rasa tiap hari ketemu dengan orang baru, tiap hari dengan ketemu hal baru itu cukup menyenangkan. Tapi tadi di mana memang ekspektasi orang tidak semuanya bisa kita penuhi. Disitulah tantangannya. Nah, jadi kadang ada jadi beban pikiran di mana kadang saya juga ya tadi kok saya nggak bisa ngebantu ya, atau tadi salahnya di mana ya saya gitu, kok akhirnya tidak bisa memberikan pelayanan terbaik gitu kepada pesertanya. Nah, tapi ketika kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, ketika pasien itu merasa terbantu, jujur rasanya itu terbayar semuanya. Jadi kayak ada satu momen saya pernah ingat banget, itu ada satu pasien yang memang sebenarnya pasien itu hanya via chat aja nih ke saya. Saya nggak ketemu dengan pasien aslinya. Pasien hanya via chat aja ke saya. Kemudian hanya berdasarkan komunikasi via WA waktu itu via chat. Alhamdulillah masalah yang dihadapi dengan peserta itu bisa terselesaikan. Dan saat itu beliau, saya yang nggak tahu orangnya seperti apa, saya nggak ketemu orangnya, belum pernah sama sekali bertemu, hanya kontak via WA, itu menyampaikan terima kasih dan mendoakan kinerja saya agar tetap baik ke depannya. Itu hal yang kadang semua yang lainnya tadi habis dimaki-maki kemarin itu kayak hilang semuanya gitu, lepas gitu dari beban saya atau dari pundak saya, itu lepas dengan satu orang yang memberikan rasa terima kasih dengan tulus karena merasa terbantu dengan apa yang sudah saya lakukan. Itu yang membuat saya memang alhamdulillah sampai sekarang saya masih menyukai untuk di bagian ini ya. Semoga tetap lancar lah ini intinya. Gitu aja sih. Gitu ya Mas. Suka dukanya banyak sukanya ya Mas ya. Alhamdulillah disyukuri aja. Kayaknya Mas Eko sendiri tipenya suka yang hal-hal challenging gitu. Yang monoton mungkin kayak gitu. Jadi ya tiap hari hal yang sama itu kurang, karena memang ya selama ini udah lama bergelut di dunia ini, jadinya kebiasaan tiap hari itu pengennya ketemu dengan orang baru, ketemu dengan hal-hal yang baru, itu memberikan pengalaman baru, jadinya kan ya nggak flat gitu-gitu aja gitu maksudnya. Nah kalau dengan ketemu orang baru tuh kita juga jadi nambah kayak gambaran betul, baru gitu ya, iya. Kasih warna di hidup kita. Betul sekali. Tadinya kok kita dirasa nggak bersyukur dengan keadaan kita, ketemu dengan orang itu jadi kita bersyukur betul sekali. Gitu ya. Iya, benar. Jadi dari yang ceritanya Mas Akos tuh luar biasa banget ya teman-teman, dari Sobat JKN semua. Jadi Mas Akos sendiri tuh punya cerita yang benar-benar menyentuh tadi, kalau kalian semua bisa perhatikan dan dengarkan bahwasanya Mas Akos tuh kayak ternyata Mas Akos sudah memberikan yang seluruhnya nih, kewajiban dia, tugas dia, dan fungsinya dia sebagai TSR, akhirnya dapat doa yang mungkin Mas Akos sendiri nggak mengharapkan itu, tapi dari itu jadi kayak menghembaskan semua toksik-toksik yang sudah ada gitu ya Mas. Jadi saya nggak mengharapkan imbal balik ya dari itu semua, karena memang ada juga tuh pimpinan manajemen yang mengatakan saya digaji memang untuk hal itu. Kalau memang saya tidak melakukan hal itu ya buat apa saya digaji, kan begitu sebenarnya. Jadi sebenarnya saya tidak mengharapkan timbal balik atas semua yang saya lakukan, tapi dengan tiba-tiba ada seseorang di luar sana yang saya tidak kenal sama sekali tiba-tiba memberikan doa yang begitu tulus, itu memang ya alhamdulillah cukup membuat hati saya atau diri saya merasa bangga bahwa saya memegang jabatan saya saat ini, begitu. Banget nih. Jadi itulah tadi bentuk penjelasan bagaimana tugas dan fungsi dari BPJS 1 sendiri, kemudian definisi dari BPJS 1, lalu bagaimana dari para peserta dari Info JKN apabila ingin atau membutuhkan pelayanan informasi atau pengaduan terkait di rumah sakit. Tadi diingat bahwa posternya ada di setiap rumah sakit yang mudah dicari atau mudah diketahui untuk posternya tersebut. Jadi jangan bingung lagi untuk teman-teman atau Sobat JKN, kalau dirasa butuh informasi ataupun terkait pengaduan di rumah sakit, nanti bisa menghubungi Mas Akos di rumah sakit tertentu yang tadi sudah disebutkan. Nanti untuk petugas yang lainnya mungkin juga nomor-nomor itu biasanya ada di studio rumah sakit. Ya, betul Mas Akos ya. Nah ini ilmunya
benar-benar sangat bermanfaat banget untuk saya terutama juga ya Mas. Jadi seputar dari BPJ1 ini benar-benar tugasnya sangat mulia teman-teman semua. Jadi 3 orang hebat dari BPJS 1 yang memberikan dedikasinya yang luar biasa untuk BPJS Kesehatan, terutama untuk Sobat JKN semua. Jadi itu saya juga berterima kasih juga Mas Agus sudah menyempatkan waktunya. Dengan senang hati Mbak Fani. Sudah berkesempatan untuk menjelaskan tentang BPJS 1. Jadi untuk teman-teman di sana di luar nanti kalau semisal masih bingung nih sekitaran tentang BPJS 1 atau mungkin pengen tanya-tanya lagi tentang BPJS 1 bisa chat aja di kolom komentar kita. Nanti jangan lupa untuk like dan komen video kita. Kemudian juga jangan lupa ya klik lonceng supaya tidak ketinggalan informasi tentang info sehat Ungaran. Ya, betul sekali. Sekian mungkin dari podcast kita kali ini. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Sekali lagi terima kasih Mas Agus. Sama-sama Mbak Fani. Dari podcast kita hari ini. See you di podcast selanjutnya. Bye-bye. I got so much motherfucking design on right now. Every time, bring it back, nigga, come out that 3 old glass, I'm a bitches on the line.